Cuma kalau alasan ilmu fikih yang kita ketahui selamanya ini, kenapa Rasulullah meninggalkan jemaah? Ya, karena katanya kalau nanti diikuti Rasulullah dikhawatirkan sholat tarawih itu diwajibkan, maka Rasulullah pulang. Tapi sebenarnya dari sisi tasawuf, kenapa Rasulullah sholat berjemaah tarawih itu 3 malam saja, selebihnya dia di rumah sendiri? Karena ketika berjemaah esensi, ya inti dari sholat tarawih itu tidak tercapai yang diinginkan Rasulullah. Apa itu? Nah, di sini nanti kita melihat tarawih itu bukan tergantung pada jumlah rakaat. Ya, yang 11 sama 23 bukan tergantung kepada pahala. Tangan bulan suci Ramadan ya, untuk memasuki ibadah puasa. Jadi ini bukan latihan berbuka, ya kan? Kan bukan latihan berbuka ini, tetapi adalah latihan itu kebersamaan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita minggu yang lalu ada 5 penyebab kenapa Ramadan itu menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, mulianya Ramadan itu karena Allah mengisbatkan dirinya di Ramadan itu. Arti mengisbatkannya itu maksudnya adalah Allah menampakkan, menyatakan dirinya. Kalau sudah Allah mengisbatkan, menyatakan dirinya, seumpama misalnya Ka'bah, bukan Ka'bahnya yang mulia, tapi kalimat Baitullahnya. Jadi Ka'bah itu mulia karena dia adalah rumah Allah. Ini perlu kita pahami. Jangan kita memuliakan Ramadan, tapi kita tetap memuliakan Allah. Cuma Ramadan mulia karena diisbatkan Allah. Contoh yang kedua, Al-Quran itu mulia karena dia diisbatkan Allah sebagai kalamullah. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu mulia karena dia adalah Rasulullah. Cuma ada yang terlupakan kita, bahwa kita ini pun adalah isbatnya nyatanya Allah. Ya, coba kita renungkan, kalau Ka'bah mulia karena Baitullah, Al-Quran mulia karena kalamullah, Nabi Muhammad mulia karena Rasulullah, maka kemuliaan kita kawan-kawan sekalian karena kita ini juga adalah nyatanya Allah. Jadi jangan pernah kita merasa terhina dalam hidup ini. Ya, bagaimanapun yang kita alami, tetaplah kita bagi orang yang makrifat kepada dirinya, kepada Allah, kita ini adalah hamba Allah yang mulia. Al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati la khairihi. Manusia itu aku, kata Allah. Ya, rahasia diriku, ya sifat kau itulah, kata Allah. Sifat kau itu maksudnya kuasa yang kau miliki itu kudratku. Kehendak yang kau miliki di diri kau itu sifat iradatku.
Pengetahuan yang kau miliki itu sifat alimku, hayatmu itu, hidupmu itu adalah sifat hayatku. Pendengaran itu samaku, basar kau itu kalam, basar sama itu, pendengaranmu itu samaku, penglihatanmu itu basarku, perkataanmu itu adalah kalamku. Maka lewat itu, kesadaran itulah yang betul-betul kita dudukkan di hati kita yang paling dalam. Dan sudah menjadi kewajiban kita melihat diri batin, itulah yang wajib kita saksikan. Ya, jadi kalau selamanya ini minta izin kita berpuasa, tidak makan, hanya tidak minum, maka frekuensi puasa kita di tahun yang akan datang ini kita tingkatkan ritualnya. Tidak hanya tidak makan, tidak minum, mulailah kita betul-betul memandang itu kesadaran kita, kesadaran Allah, melihat, berkuasa, segala macam. Nah, sesungguhnya kalau puasa zahir itu tidak makan, tidak minum, maka suara puasa batin kita, kalau kita duduk dalam tauhidul asma, tauhid sifat, maka sifat itulah yang kita puasakan. Seperti itu. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah, ya itulah penting kita sadari bahwa kemuliaan kita bukan karena diri identitas kita. Kita kaya, kita hebat, pintar, doktor dan segala macam, bukan itu. Tapi ketika kita bisa menyaksikan dan merasakan sifat Allah di diri itu. Nah, inilah yang kita bawa di dalam berpuasa nanti. Ya, seperti itu. Maka oleh karena itu, kesadaran kita bahwa diri batin kita bisa kita katakan ruh, bisa kita katakan sifat itu. Ya. Nah, yang kemudian berusahalah kita di dalam Ramadan itu untuk menafikan diri zahir. Ya. Diri zahir. Maksudnya apa? Di dalam berpuasa itu jiwa kita itulah yang harus kita kontrol. Apa kontrol jiwa? Tentu kita harus memahami bahwa isi daripada jiwa itu pikiran, perasaan, dan emosi. Yang tiga itulah yang kita kontrol ketika kita nanti berpuasa dari sisi tasawufnya. Ya, pikiran dijaga. Karena ini terkait nanti dengan perasaan. Ya, kemudian nanti emosi. Nah, sehingga dengan kita memahami ini, oh di dalam puasa itu ini juga harus kita jaga, kita pelihara. Yang kemudian diri batin kita itu, ya itulah yang kita pandang. Jangan diri zahir itu lagi dalam ketika kita nanti insya Allah melaksanakan ibadah puasa itu. Ya, karena memang diri zahir ini, jasad ini, untuk memunculkan naiknya kesadaran spiritual kita, ternyata memang ketika Allah mengundang kita di Ramadan, Dia ingin mengembalikan kita kepada fitrah. Maka ujung dari Ramadan itu disebut dengan Aidil Fitri, kembali kepada kesucian. Maka saya menyatakan kepada diri saya, ya, bahwa Ramadan itu memang 30 hari. Tetapi sesungguhnya berRamadan itu seumur hidup. Nah, jadi nilai-nilai Ramadan, yang nilai-nilai kajian itulah memang yang harus kita bawa. Maka sering saya katakan bermakrifat kepada Allah itu sepanjang hayat. Ya, kemanapun gaji itu kita bawa. Ya, jangan kita tinggalkan itu. Ya, kalau boleh saya menegaskan untuk pribadi, haram kita meninggalkan kajian itu di dalam menjalani kehidupan ini. Maka tidak ada kesadaran yang terbaik yang disebut dengan Sidratul Muntaha itu ketika kesadaran ketuhanan itu yang orbit pada diri kita. Itulah maka dikatakan Rasulullah, as-shaim bi ra'yatillah, berpuasalah kamu dengan melihat Allah. Ya kan? Kemudian apa katanya? Dan berbukalah kamu juga melihat Allah. Maka simpulnya
ketika kita sadar bahwa diri kita ini adalah diliputi, maka kita nggak ada yang meliputi. Ya, jadi ini bekal-bekal barangkali yang secara singkat yang bisa saya sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini. Dan kemudian harus lagi kita ingat, diri zahir ini mutlak adalah la haula wala quwata illa billah. Diri batin itulah yang beribadah itu. Ya, jadi ketika kita berpuasa nanti, standar ukur kita adalah diri batin. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah itu sholat tarawih itu berjemaah hanya 3 kali saja. Ya, setelah berkumpul Rasulullah pun meninggalkan jemaah, dia pulang sendiri, pulang ke rumah. Cuma kalau alasan ilmu fikih yang kita ketahui selamanya ini, kenapa Rasulullah meninggalkan jemaah? Ya, karena katanya kalau nanti diikuti Rasulullah dikhawatirkan sholat tarawih itu diwajibkan, maka Rasulullah pulang. Tapi sebenarnya dari sisi tasawuf, kenapa Rasulullah sholat berjemaah tarawih itu 3 malam saja, selebihnya dia di rumah sendiri? Karena ketika berjemaah esensi, ya inti dari sholat tarawih itu tidak tercapai yang diinginkan Rasulullah. Apa itu? Nah, di sini nanti kita melihat tarawih itu bukan tergantung pada jumlah rakaat, ya, yang 11 sama 23 bukan tergantung kepada pahala. Ya, ternyata Rasulullah melaksanakan sholat tarawih itu dengan cara pertama kita pahami makna tarawih itu adalah istirahat, opening ya istilahnya itu. Jadi Rasulullah itu ternyata cara dia bertarawih itu dimulai dari dia berbuka sedikit, kemudian dia sholat maghrib, ya dia juga tadi buka itu sekadar 2 tujuan, membatalkan puasa, kemudian membasahi kerongkongannya. Habis itu dia sholat, kemudian dia dilanjut dengan sholat isya dan tarawih. Ya, nanti makan makan keduanya itu dia setelah tarawih. Ya, tapi itu tidak terlalu kenyang. Kenapa? Kalau terlalu kenyang makan habis tarawih ujungnya ngantuk. Nah, jadi Rasulullah sholat tarawih itu dia sholat biasa, sholat sunat tarawih biasa itu, tetapi dia melakukannya betul-betul melahirkan spiritual dia. Yang kayak kita, mohon maaf, pengenalan kita terhadap kaji yang kita ini itulah yang dimeditasikannya. Dia laksanakan berzikir santai. Nanti ketika dia dalam zikir itu, menurut keterangan yang saya baca itu, nanti qalbunnya Rasulullah itu, karena dia berkiblat kepada qalbunnya, qalbun itu akan menyuruh dia berdiri lagi nanti, sholat lagi dia. Sholat biasa santai gitu. Habis itu nanti dia balik tawajuh, ya, berzikir lagi dia, mengamalkan, mengevaluasi diri, ya, apa hambatan saya puasa hari ini, seperti apa. Dia banyak hal diadukannya kepada Allah. Jadi betul-betul Rasulullah itu simpulnya menghidupkan lewat tarawih itu betul-betul sarana dia untuk berkomunikasi kepada Allah lebih dalam, bertanya tentang hidupnya dan meminta jawaban tentang hidupnya. Ya, jadi bukan tergantung pada jumlah rakaat. Nanti Rasulullah jam 10 dia selesai, dia istirahat. Ya, kalaupun dia makan buah apa kurma itu selesai. Nanti jam 1:30 malam, jam 2:30 dia bertahajud. Nah, inilah rute-rute yang dilakukan Rasulullah. Kalau dia tadi misalnya di sholat tarawihnya itu dia banyak melapor, berbicara, bersunyi-sunyi tadi, berbicara dengan Allah apa hal yang dia inginkan. Ternyata nanti waktu dia tahajud 2:30 persoalan itu akan dijawab oleh Allah. Inilah rute-rute spiritual yang dilakukan Rasulullah di saat sholat tarawih. Kan sangat jauh berbeda sekali dengan tarawih kita kan.
Kita kan targetnya, apalagi Pak Khair jadi imam, yaitu rata-rata tengah 9 kalau 11 rakaat itu, paling lama jam 9. Kalau sudah tarawih ngarah ke jam 10, ya bukan hanya mata batinnya yang tertutup, mata di luar pun ikut ngantuk. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pandanglah yang qadim di diri ini ketika berpuasa. Ingat ya, kalau energi kita puasa itu teorinya kalau kita fokus ke lapar haus, maka itu meningkat 100 kali lipat rasa lapar dan haus. Maka kemana pikiran kita di dalam Ramadan itu, maka energi kita, ya, energi yang dimaksud itu, itulah dia inna abdizannibi. Energi itulah prasangka kita. Ya, jadi prasangka itu kalau kita bawa dia misalnya, ya katakan nggak nyaman, dia akan mengikut. Tapi kalau kita arahkan energi itu tentunya untuk membina diri kita tadi dalam pengertian jiwa, pikiran, perasaan dan emosi itu, nah disinilah dilatih. Maka akhirnya nanti ya dengan sempurnanya kita yang memandang diri yang qadim ini, inilah yang diharapkan. Karena tidak akan mungkin yang tidak senyawa akan menyatu dengan yang disatukan itu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang malam Lailatul Qadar, saya katakan kemarin, kenapa Lailatul Qadar itu mesti terjadi di malam hari? Kenapa tidak di siang hari? Ya, kita selamanya ini mengenal Lailatul Qadar itu sampai ada acara ritual. Kata orang pohon-pohon akan sujud, air menjadi beku dan lain sebagainya yang terjadi. Iya kan? Nah, ketika kita melihat makna Lailatul Qadar, Lailatul malam Qadar itu ada 3 pengertian: malam penentuan, malam kemuliaan, malam penyempitan. Kenapa malam penyempitan? Karena tanjilul malaikatu waruh, katanya ke bumi ini malaikat ini turun semua. Ya ternyata memang kalau kita jujur, ya ternyata kita tidak pernah merasakan mendapat Lailatul Qadar. Paling-paling kita dalam bentuk doa, jangan-jangan mungkin tahun ini dapat, gitu ya kan. Nah, tidak bisa dibuktikan. Ternyata makna Lailatul Qadar itu, kemuliaan itu tadi terkait dengan apa? Lailatul Qadar itu kan terjadi sebab terbenam matahari sampai terbit fajar. Nah, kenapa malam itu, di malam hari terjadi Lailatul Qadar? Iya kan? Nah, kenapa tidak di siang hari? Bukan berarti malaikat takut dengan cahaya, bukan itu. Tetapi di makna malam di situ itu adalah kegelapan, fajar itu adalah terang benderang. Yang dikatakan malam Lailatul Qadar itu, para pendapat ulama, terjadi 10 terakhir Ramadan di malam ganjil. Ternyata menurut ilmu hakikat, yang dikatakan Lailatul Qadar, hubungan malam dan fajar itu ketika seseorang sudah bisa menemukan yang satu, hakikat yang satu, yaitu pengenalan dia kepada Allah. Dia sudah mengenal dirinya dan dia istiqomah di situ. Itulah orang yang mendapat Lailatul Qadar. Kalau begitu sesungguhnya Lailatul Qadar itu bukan hanya terjadi di bulan Ramadan, sama dengan turunnya Al-Quran. Ya, yang dikatakan Al-Quran turun di Ramadan itu hanya turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu yang sekaligus, dan itu memang terjadi turunnya di Ramadan. Ya kan? Tetapi dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad itu turunnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, itu diturunkan mutawatir, berangsur-angsur, itu turunnya berdasarkan kebutuhan. Ya, tidak turunnya di Ramadan. Maksud saya tidak hanya di Ramadan. Contoh, ketika umat Muhammad bertanya tentang Tuhan, ya, kepada Nabi siapa Allah itu, maka turunlah ayat yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi la utitu minal ilmi illa qalila. Ayat itu turun di luar Ramadan. Jadi artinya ayat Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad yang dibawa malaikat Jibril tidak turun hanya di
di Ramadan, tapi di luar Ramadan. Jadi kembali kepada Lailatul Qadar tadi, ketika kita sudah menemukan yang maha satu, ya, karena malam ganjil tadi, yang ganjil itu siapa? Innallaha yuhibbur, apa kata sesungguhnya Allah itu sangat cinta kepada yang ganjil. Jadi di Ramadan ini juga penyatuan tauhid kita itu mutlak kepada Allah. Maka segianya tadi bukanlah kita bergembira di akhir Ramadan, tapi kita mesti bersedih. Lihat hasil Ramadan bukan di Ramadan, ya, tapi lihatlah 11 bulan ke depan. Ya, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kawan-kawan sekalian, yuk kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, jangan lagi kita mengikuti pola ibadah puasa kita baik zahir maupun batin seperti yang selamanya ini. Ya, saya bangga kalau ada kawan-kawan misalnya di Ramadan ini mau pergi Sulu, ya, karena memang sudah minggu kemarin kami pergi ya sama abang Anda itu. Saya payah kali memanggil nama orang. Ya kan, kayak guru itu di sana ada Sulu kok, masuk pagi, sore, pagi pulang kerja, nanti masuk lagi, iya kan? Nah, nanti diperhitungkan berapa sekali makan, dibayar. Jadi seperti itu, ya kan? Kalau enggak bisa Sulu begitu, ya ini tempat kita buka 24 jam untuk mungkin mau beramal kita di sini, iya kan? Silakan. Tapi tolonglah kawan-kawan manfaatkan Ramadan ini, cari waktu yang tepat, apakah habis subuh atau habis zuhur atau asar ke maghrib untuk melakukan tawajuh, berzikir kepada Allah, menjalankan kaji-kaji yang apa yang disampaikan, yang sudah kita pahami. Ya, paham yang ada itulah jadikan mursyid kita, guru kita, ya, untuk mengamalkan sesuatu apa yang kita pelajari. Dan barangkali itu secara singkat kaji kita malam hari ini. Sebelum kita acara makan, tentu kita mengirim ayat suci Al-Quranul Karim secara singkat, ya, kepada orang-orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan kepada niat kita bersama. Untuk itu mari kita mulai. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله أنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وقربته أجمعين شيء لله له ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع الأرواح للقبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا يا الله لنهدي جماعة قبول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وخصوصا يا الله لنيات الجماعة يا الله سيئة والسلام والبركة والمؤونة يا الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Na'udzu billahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sallallahu ala Muhammad ya Ahmad ya Muhammad sallilna bi ihsanikal qadim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nur wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ighfir lana ya Allah
ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni ya Allah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah ya Allah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil dahulu ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah, kami rindu kepada mereka ya Allah. Kami rindu kepada mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Tempatkan ya Allah mereka di tempat yang sebaik-baiknya. Bagi orang tua kami yang masih hidup ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, berikan mereka kesehatan, kekuatan untuk dapat melaksanakan segala apa yang kau perintahkan dan menjauh segala laranganmu ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa balligh fi Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan sihhati wa salamah wa hasil maqsudana ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami keberkahan bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami, usia kami ke Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dan kabulkan setiap permintaan kami ya Allah. Setelah kami nanti di Ramadan ya Allah, Allahumma sallim Ramadan wa sallim Ramadan ala taqabbala ya rabbal alamin. Selama kami di Ramadan tahun ini ya Allah, selamatkan kami ya Allah, selamatkan kami dan kabulkan doa dan pinta kami dan pertemukan kami dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang lagi ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, datangkan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah, sebagaimana yang kau telah janjikan kepada kami, dan datangkan kebahagiaan kala di akhirat kepada kami, sebagaimana yang kau telah janjikan kepada kami, dan jauhkan kami dari azab api neraka ya Allah. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang baik, yang lurus, yang engkau ridhoi ya Allah, di jalan untuk bermakrifat kepadamu ya Allah. Ya Allah, satukan hati, satukan pikiran, satukan perbuatan kami ya Allah, menuju ke dalam tauhid-Mu ya Allah. Wassallallahu wasallam alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.